Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Rismael Pariani, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai refleksi pengalaman belajar saya untuk mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Baik, langsung pada bagian yang pertama, yakni review pengalaman belajar. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Bagi saya, pengalaman belajar pada topik 1, yakni pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal, sangat menarik dan berguna. Karena saya mempelajari bagaimana melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi keberagaman peserta didik, termasuk gaya belajar, minat, dan kemampuan awal, serta latar belakang sosial dan budaya, sehingga memberikan pemahaman yang mendasar bagi praktik pengajaran yang efektif. Kemudian menariknya juga pada topik ini menekankan pentingnya melihat setiap peserta didik sebagai individu yang unik dengan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Pemahaman tentang bagaimana metode asesmen awal yang dapat digunakan, baik formal maupun informal, memberikan bekal praktis bagi saya sebagai calon guru untuk merancang pembelajaran yang lebih personal dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Kemudian, pada pertanyaan kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Pengalaman belajar melalui tugas kelompok pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 ini secara umum lebih baik dibandingkan pengalaman pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1. Pada Prinsip Pengajaran Asesmen 1, mahasiswa mengerjakan tugas LMS secara individu selama jam perkuliahan berlangsung. Meskipun mungkin terasa berguna untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, seringkali membuat pembelajaran menjadi pasif dan mengurangi interaksi serta diskusi yang seharusnya terjadi. Penerapan tugas kelompok pada semester 2 ini terasa lebih berguna karena dapat meringankan beban kerja individu dan mendorong kolaborasi antar mahasiswa, sehingga penyampaian materi dan diskusi selama perkuliahan dapat berjalan lebih efektif. Namun, terkadang pembelajaran masih terasa kurang menarik karena suasana kembali menjadi pasif. Hal ini mungkin terjadi ketika fokus kembali tertuju pada penyelesaian tugas kelompok secara individual di luar forum diskusi kelas, atau ketika dinamika kelompok kurang berjalan dengan baik. Meskipun tugas kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keterampilan sosial, tantangan dalam pengelolaan perbedaan kecepatan belajar dan prioritas antar anggota kelompok mungkin masih sesekali muncul dan membuat proses pembelajaran berkelompok ini menjadi kurang menarik bagi sebagian mahasiswa. Selanjutnya pertanyaan ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna? Saya belum menemukan pengalaman belajar dalam kedua topik ini yang terasa menarik tetapi kurang berguna dalam konteks sebagai calon guru. Kedua topik ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik dalam merancang pembelajaran dan asesmen yang efektif. Kemudian pertanyaan keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Saya juga merasa belum menemukan pengalaman belajar dalam kedua topik ini yang terasa tidak menarik dan tidak berguna. Materi yang dipelajari sejauh ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman saya tentang prinsip-prinsip pengajaran dan asesmen yang berpusat pada peserta didik. Lanjut pada bagian kedua, yakni refleksi pengalaman belajar. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang telah terjadi setelah mempelajari prinsip pengajaran dan asesmen 2 ini? Saya telah memahami pentingnya melakukan asesmen awal untuk mengenali karakteristik peserta didik sebagai landasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya juga mempelajari pendekatan TARL pada topik 2 yang menekankan pentingnya penyesuaian tingkat kesulitan materi dan kegiatan pembelajaran dengan tingkat kemampuan siswa. Pembuatan modul ajar Bahasa Indonesia dengan pendekatan TARL menjadi wujud aplikasi praktis dari pemahaman tersebut.
Selain itu juga pelaksanaan UTS berupa menjawab soal uraian menjadi kesempatan bagi saya untuk menunjukkan pemahaman terhadap kedua topik ini secara teoretis. Pertanyaan kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Pemahaman tentang pentingnya asesmen awal dapat terjadi karena materi disajikan dengan penekanan pada dampaknya terhadap efektivitas pembelajaran. Contoh-contoh praktik baik dalam melakukan asesmen awal dan bagaimana data tersebut digunakan untuk diferensiasi pembelajaran sangat membantu dalam memahami relevansinya. Pemahaman tentang pendekatan TARL muncul karena penjelasan yang diberikan menyoroti bagaimana pendekatan ini dapat membantu mengatasi masalah learning loss dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan level kemampuannya. Pembuatan modul ajar dengan pendekatan TARL memungkinkan saya untuk secara konkret merencanakan bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dalam konteks mata pelajaran bahasa Indonesia. Lanjut pada bagian ketiga, yakni analisis artefak pembelajaran. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Artefak pembelajaran yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar adalah modul ajar bahasa Indonesia kelas 7 yang telah saya buat dengan pendekatan TARL dan jawaban saya dalam UTS berupa soal uraian. Kemudian mengapa artefak ini yang saya pilih? Modul ajar bahasa Indonesia kelas 7 dengan pendekatan TARL secara langsung menunjukkan bagaimana saya mengimplementasikan pemahaman tentang asesmen awal dan diferensiasi pembelajaran berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Kemudian jawaban UTS saya mencerminkan pemahaman teoretis saya terhadap konsep-konsep tersebut. Lanjut pada bagian ketiga, yakni bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya. Dalam modul ajar bahasa Indonesia, bagian yang menjelaskan analisis karakteristik peserta didik kelas 7I di SMPN 1 Banjarmasin tahun ajaran 2024-2025 yang saya asumsikan akan mendukung refleksi saya tentang pemahaman mengenai asesmen awal saya. Kemudian bagian yang menunjukkan bagaimana saya mengkelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan dan merancang kegiatan pembelajaran serta asesmen yang berbeda untuk setiap kelompok. Kemudian juga jawaban UTS saya akan mendukung dengan penjelasan teoretis tentang kedua konsep tersebut. Lanjut pada bagian terakhir, yakni rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Apabila saya mengajar atau membahas topik pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal dan pendekatan TARL, saya akan menekankan pentingnya asesmen awal yang komprehensif dan berkelanjutan untuk benar-benar memahami kebutuhan belajar setiap siswa. Saya akan menggunakan hasil asesmen awal ini untuk mengkelompokkan siswa secara fleksibel berdasarkan tingkat kemampuan mereka dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Seperti yang telah saya coba rancang pada modul ajar saya. Dalam menyajikan materi dan kegiatan pembelajaran, saya akan memastikan adanya diferensiasi yang jelas, baik dalam hal konten, proses, maupun produk, sehingga setiap siswa mendapatkan tantangan dan dukungan yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Saya akan menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang interaktif dan menarik, serta memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif kepada setiap peserta didik. Saya juga akan menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, sehingga setiap peserta didik merasa nyaman
untuk belajar sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing. Selain itu, saya akan terus merefleksikan efektivitas pembelajaran yang saya lakukan dan melakukan penyesuaian berdasarkan hasil asesmen formatif dan sumatif serta umpan balik dari siswa. Dengan demikian, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna karena benar-benar berpusat pada kebutuhan individu siswa dan membantu mereka mencapai kemajuan belajar yang optimal. Demikian presentasi saya mengenai refleksi pengalaman belajar untuk mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada presentasi saya berikutnya.